wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Buat ayunan langkah yang pertama, marilah sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita umur panjang, sehat badan, sehat pikiran, sehingga kita dapat berkumpul di acara yang berbahagia ini. Salawat beriringkan salam tidak lupa pula kita sanjung sajikan atas kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah, dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat yang berbahagia ini. Kata-kata ketakziman saya kepada yang terhormat Dewan Juri, yang terhormat para tengku-tengku dan umi-umi beserta teman-teman yang hadir di acara yang berbahagia ini. Dan yang paling teristimewakan kepada saudara protokol yang telah sudi kiranya memanggil nama baik saya untuk menyampaikan satu patah dua patah pidato yang berjudul Menjadi Manusia yang Bersyukur. Hadirin hadirat rahimakumullah, bersyukur adalah mengungkapkan rasa terima kasih kepada Allah, baik itu secara hati, lisan maupun perbuatan, serta menggunakan nikmat tersebut sesuai jalan yang sudah dikehendaki Allah. Dalam dunia ini teramat besar anugerah Allah untuk kita syukuri, dan teramat banyak pula untuk kita hitung. Jangankan untuk menghitungnya, jangankan untuk mensyukurinya, menghitungnya saja kita tidak sanggup. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmatnya, niscaya kamu tidak akan menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu, hadirin dan teman-teman, marilah sama-sama kita menjadi manusia yang pandai bersyukur sebesar apapun nikmat yang diberikan kepada kita, karena setiap manusia sudah ditentukan kadar dirinya masing-masing. Allah ciptakan dunia ini secara berpasang-pasangan dengan tujuan agar roda kehidupan berjalan dengan teratur dan seimbang. Ada malam, ada siang, ada gelap, ada terang, ada laki-laki, ada perempuan, ada yang kaya, ada pula yang miskin. Coba bayangkan jika dunia ini isinya penuh dengan orang kaya semua. Siapa yang mau jadi tukang angkut sampah? Siapa yang mau jadi tukang bangunan? Siapa yang mau jadi tukang parkir? Betul tidak? Betul. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita menjadi manusia yang pandai bersyukur. Untuk menjadi manusia yang pandai bersyukur, ada resepnya loh. Untuk urusan dunia, lihat ke bawah. Yang sudah punya mobil, ada yang sudah punya mobil? Syukuri. Lihat tetangga, cuma punya kereta. Yang punya kereta, syukuri. Lihat tetangga, cuma punya sepeda. Yang punya sepeda, syukuri. Lihat tetangga, kemana-mana nyetop angkot. Yang nyetop angkot, syukuri. Lihat tetangga, kemana-mana jalan kaki. Yang jalan kaki pun masih bersyukur. Lihat tetangga, lumpuh gak bisa kemana-mana. Hadirin hadirat rahimakumullah, kaya dan miskin adalah ujian Allah untuk menilai antara orang yang bersyukur dan kufur. Allah suka dengan orang kaya yang bersyukur,
yang bersyukur. Kaya bersyukur, wajar. Miskin bersyukur, baru luar biasa. Hadirin hadirat rahimakumullah, bersyukurlah dengan apa yang ada. Walau kita hidup dalam kemiskinan, mungkin orang tua tidak sanggup buat menyekolahkan kita, sering menangis kelaparan minta makan. Bahkan orang tua kita harus memikirkan uang kontrakan. Memang berat, Pak. Memang berat, Bu. Namun seberat apapun itu, hidup harus tetap dijalani. Kuncinya amalkan B4G. Sekali lagi, B4G. Bersyukur dengan apa yang ada, berusaha sekuat tenaga, bersabarlah dan jangan putus asa. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasku seumur hidupku, semoga diberkahi Allah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Beli kain berwarna merah, beli apel buahnya 7. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.